Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Haji Purnama. Kali ini saya ingin membuat video agar teman-teman lebih dapat memahami apa itu UML dan bagaimana penggunaannya UML ini sebagai bahasa standar visualisasi untuk mendefinisikan maksud dan tujuan dalam membangun sebuah perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software. Apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Tujuan dan fungsi UML. Tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. 1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. 2. Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. 4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. 6. Berguna sebagai blueprint. Jelas, ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu pemrograman. Contoh diagram UML yang saya gunakan dalam video ini. 1. Use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. 2. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Tanda panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 3. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem.
kelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Fungsi kelas diagram yaitu menunjukkan struktur statis, pengklasifikasi dalam suatu sistem, memberikan notasi dasar, diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, dapat digunakan bisnis analis untuk membuat model sistem perspektif bisnis. Berikut pembahasan dari hasil pembuatan diagram UML saya mengenai sistem kerja RTM. Baiklah, yang pertama yaitu use case diagram. Kali ini saya sudah membuat use case diagram. Di dalam use case diagram yang saya buat terdapat 3 aktor. Yang pertama yaitu teknisi ATM, yang kedua yaitu nasabah bank, yang ketiga mesin ATM bank beserta pihaknya. Lalu bagaimana ketiga aktor ini memiliki hubungan atau keterkaitan dalam sebuah sistem aplikasi dalam sebuah ATM? Seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama, teknisi ATM. Teknisi ATM ini apa? Memiliki tugas yaitu memaintenance mesin ATM. Jadi cara kerjanya, pertama-tama teknisi ini akan mendapatkan laporan dari pihak bank apabila mesin ATM tersebut rusak. Lalu teknisi segera menuju lokasi ATM dan memaintenance mesin ATM tersebut. Langkah-langkahnya bisa seperti mematikan mesin ATM dulu untuk menemukan kerusakan yang ada di dalam ATM, atau mencari kerusakannya terlebih dahulu lalu mematikan mesinnya agar pengerjaan lebih aman dan tidak menambah kerusakan yang lebih parah. Setelah itu yang kedua, startup mesin ATM. Apa itu startup ATM? Yaitu ketika teknisi ATM ini mendapat info lagi dari pihak bank bahwa ATM ini uangnya akan segera habis. Lalu teknisi ATM segera menuju ke lokasi ATM dan melakukan pengisian uang serta membuat mesin ATM kembali online seperti semula. Sebelum mesin ATM online seperti semula dan live, maka teknisi ATM harus menginfokan kembali ke pihak bank untuk memverifikasi apakah sudah sesuai jumlah uang yang ada di dalam ATM agar tidak terjadi kesalahan atau terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan mesin ATM tersebut rusak atau tidak dapat digunakan oleh nasabah bank. Selanjutnya, nasabah bank. Nasabah bank ini, setiap nasabah pasti memiliki namanya kartu ATM. Lalu keterkaitannya dengan sistem aplikasi dalam sebuah ATM, yaitu ketika nasabah melakukan session login atau sesi memasukkan kartu ke dalam ATM, maka yang pertama kali akan muncul yaitu verifikasi PIN atau input PIN. Di dalam sini, ketika PIN di-input, lalu PIN akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak bank apakah PIN ini benar atau salah, supaya jika terjadi orang lain yang memakai kartu ATM kita dan salah menginputkan PIN, maka PIN tersebut langsung lari ke session logout seperti itu tanpa memasuki transaksi seperti itu. Selanjutnya, ketika session login ini berhasil PIN-nya, maka langsung diteruskan ke menu transaksi. Lalu apa saja di menu transaksi ini? Nasabah di dalam menu transaksi yang pertama dapat melakukan pengecekan info saldo di dalam kartu ATM mereka masing-masing. Terus yang kedua, nasabah bisa melakukan tarik tunai uang berapapun jumlahnya sesuai dengan saldo yang ada di dalam kartu ATM. Yang ketiga, nasabah bisa melakukan transfer uang. Di dalam transfer ini, nasabah dapat mentransfer uang ke sesama bank maupun ke antar bank yang berbeda. Yang keempat,
nasabah dapat melakukan pembayaran apapun yang ada di dalam ATM yang disupport oleh ATM tersebut. Yang kelima, nasabah dapat melakukan pembelian di dalam sebuah mesin ATM. Lalu, nasabah juga dapat menggunakan cetak mutasi. Yang keenam, cetak mutasi itu apa? Cetak mutasi itu yaitu nasabah akan diberikan beberapa transaksi terakhir yang telah mereka lakukan di akun rekening mereka. Cetak mutasi ini juga akan meminta verifikasi dari pihak bank untuk segera mengirimkan apa saja transaksi yang telah terjadi di rekening nasabah tersebut. Setelah itu ada juga menu rubah PIN agar kartu ATM nasabah ini lebih aman kembali dari namanya jejak fraudster atau kemalingan di sebuah ATM. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan activity diagram. Activity diagram pada gambar ini yaitu activity session login atau sesi di mana nasabah memasukkan kartu ke dalam ATM. Yang pertama dimulai dari nasabah memasukkan kartu atau login ke ATM. Setelah itu ATM meloading program ATM dan beberapa saat kemudian ATM menampilkan halaman input PIN ATM. Selanjutnya nasabah melakukan input PIN kartu. Setelah dikoneksi ke database bank, maka database di bank atau pihak banknya akan memvalidasi PIN kartu. Di sini akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, apabila PIN benar atau valid, maka menu transaksi ditampilkan oleh mesin ATM. Setelah itu, nasabah bisa memilih menu keluar ataupun menu transaksi. Lalu terjadi logout. Setelah itu, kemungkinan yang kedua, apabila PIN salah, maka ATM langsung akan mengeluarkan kartu tersebut dan akan dimasukkan ke seksi logout atau sesi berakhirnya transaksi ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu activity diagram sesi transaksi penarikan. Setelah tadi loginnya benar, maka nasabah akan masuk ke dalam menu transaksi. Dan apabila nasabah ingin melakukan penarikan uang, maka nasabah akan memiliki algoritma seperti ini. Yang pertama yaitu pilih menu transaksi tarik tunai. Setelah itu beberapa saat kemudian ATM akan menampilkan pilihan jumlah penarikan sesuai denominasi pada ATM tersebut. Lalu nasabah memasukkan jumlah penarikan. Selanjutnya ATM pun membaca input berapa jumlah penarikan nasabah yang sesuai di input tadi oleh nasabah di awal ini. Selanjutnya ATM pun mengirimkan ke database di bank. Di database tersebut, pihak bank ini mengambil database sisa saldo pada kartu ATM nasabah, lalu menghitungnya dengan jumlah penarikan. Jadi sisa saldonya tuh dikurangin lagi dengan jumlah penarikan, apakah minus atau masih tersisa, seperti itu. Di sini terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, apabila saldo nasabah tidak mencukupi, maka dapat dilihat garis ini langsung menampilkan menu saldo tidak cukup atau mohon maaf saldo Anda tidak cukup, dan menampilkan menu transaksi awal, lalu bisa exit. Nasabah langsung bisa exit ke menu keluar dan berakhirnya transaksi. Lalu yang kedua, database melakukan pengecekan sisa saldo nasabah dan saldo nasabah mencukupi. Di sini terjadi lagi ada dua proses yang berbeda. Yang pertama, nasabah mengeluarkan uang, pihak ATM ini mengeluarkan uang di ATM, lalu nasabah mengambil uang. Dan juga di sini terjadi juga proses di mana setelah uang keluar dari ATM, maka ATM juga ingin mencetak invoice penarikan dan sisa saldo yang ada di saldo rekening nasabah.
Setelah itu nasabah juga bisa mengambil print resinya atau print invoice, yaitu print yang transaksi ini tadi terjadi itu seperti itu. Setelah itu bisa nasabah diberi menu tampilan awal oleh ATM, lalu nasabah bisa exit seperti itu dan berakhirnya transaksi. Lalu ada juga proses bagi pihak bank, yaitu mengupdate database nasabah setelah melakukan penarikan. Jadi setelah proses tadi ini sampai nasabah mengambil uang dan print invoice, database bank pun juga mengupdate saldo nasabah itu. Jadi makanya print invoice ini kenapa sesuai dia, karena sudah diupdate juga setelah melakukan penarikan di sini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram pada sesi transaksi transfer. Seperti biasa, setelah login maka akan ditampilkan menu transaksi sebagai menu utama. Selanjutnya nasabah bisa memilih menu transfer dan ATM pun akan menampilkan menu transfer. Setelah itu nasabah bisa memasukkan nomor tujuan transfer. Selanjutnya nasabah bisa juga langsung memasuk input jumlah transfer. Setelah itu ATM ini akan membaca inputan nasabah tersebut dan ATM mengirimkan ke pihak bank lagi untuk memvalidasi nomor akun tujuan seperti itu. Selanjutnya di sini akan terjadi dua kemungkinan. Apabila nomornya gagal atau nomor akun yang tujuan ditransfer akunnya itu tidak ada, maka akan menampilkan menu transaksi gagal atau mohon maaf transaksi gagal, bisa seperti itu. Lalu langsung dialihkan ke menu exit dan berakhirnya transaksi seperti itu. Namun apabila terjadi nomor akunnya valid, maka database bank ini menghitung lagi sisa saldo nasabah dengan jumlah transfer yang di input nasabah tadi. Nah, di sini terjadi lagi dua kemungkinan. Jika saldo tidak mencukupi, sama akan menampilkan menu transaksi gagal, lalu ke menu exit, nasabah bisa ke menu exit dan berakhirnya transaksi. Namun jika saldo mencukupi, di sini ada dua lagi kemungkinan, dua kemungkinan, yaitu yang pertama kemungkinan saldo mengupdate dan ATM menampilkan bukti transfer berhasil. Jadi ini ada dua program yang bekerja di sini. Yang pertama, pihak bank itu juga mengupdate sisa saldo setelah pembayaran yang dilakukan setelah transfer itu, lalu ATM juga menampilkan transfer berhasil. Setelah itu ATM memberikan hasil invoice hasil transfer dan nasabah pun langsung ke menu exit sambil mengambil resi bukti transfer tadi. Setelah itu transaksi pun berakhir seperti itu. Kita masuk lagi ke activity diagram pada sesi pembayaran. Setelah tadi nasabah login, ketika nasabah ingin memilih menu pembayaran, maka setelah ditampilkan menu transaksi yang pertama tadi, pilihlah menu pembayaran. Lalu ATM pun menampilkan menu pembayaran beserta jenis pembayaran yang ada di ATM tersebut. Selanjutnya nasabah memilih jenis pembayarannya, mereka ingin membayar menggunakan ini atau itu, tergantung nasabah. Setelah itu membaca input jenis pembayaran yang akan dilakukan, maka database mengambil jenis pembayaran yang diinput oleh nasabah dan meneruskannya ke pihak terkait. Pihak yang terkait ini maksudnya pihak yang menjalin kerjasama antara bank dengan pihak yang ingin dibayar dengan nasabah ini. Misalnya PLN, maka bank ini bekerja sama dengan PLN agar data yang disampaikan oleh pihak bank sesuai dengan jumlah jenis atau jumlah pembayaran yang ingin dibayar. Seperti ketika nasabah ingin membayar listrik, maka yang sebulan biasanya 300. Jadi sesuai juga di sini ketika nasabah mengambilkannya ke pihak yang terkait ini juga akan muncul 300 ditampilkan. Setelah itu, setelah ditampilkan yang 300, maka ATM menampilkan juga
halaman jumlah pembayaran itu dan memilih apakah yakin ingin melakukan pilihan pembayaran. Nah, di sini nasabah memiliki dua keputusan. Jika nasabah memilih iya, maka dia akan menampilkan tampilan masukkan nominal untuk membayar ini. Lalu ketika nasabah sudah menginput, maka ATM langsung meneruskan ke database lagi ke pihak bank. Pihak bank mengambil data saldo nasabah, menghitung pembayaran dan sisa saldo. Jadi sisa saldo yang ada di rekening nasabah akan dihitung dengan pembayaran, apakah minus atau tidak, seperti itu. Di sini terjadi lagi dua kemungkinan. Jika saldo mencukupi, maka ATM akan menampilkan layar berhasil melakukan pembayaran dan mengeluarkan print invoice. Setelah itu, nasabah bisa mengambil invoice ini atau tidak. Lalu secara jalannya ATM akan mengembalikan lagi ke menu transaksi yang utama, itu menu utamanya di transaksi. Lalu nasabah bisa melakukan exit dan berakhirnya transaksi. Nah, di sini pihak bank pun juga mengupdate saldo kembali seperti penarikan tadi setelah ATM menampilkan layar berhasil melakukan pembayaran. Makanya kenapa setelah mengambil print invoice, setelah mengambil resi pembayaran, maka saldo kita tuh secara ajaib akan berkurang, itu karena di sini terjadi dua proses yang berbeda, yaitu ATM menampilkan layar berhasil dan pihak database mengupdate saldonya, seperti itu. Nah, terus kita bahas lagi jika nasabah memilih tidak. Jika nasabah memilih tidak ingin membayar, maka langsung akan dilarikan ke menu utama. Lalu nasabah bisa memilih menu exit dan berakhirnya transaksi. Lalu setelah itu juga ada, jika saldo tidak mencukupi, maka langsung pihak ATM ini mengirimkan berita kepada ATM dan ATM langsung menampilkan menu transaksi gagal atau saldo tidak cukup. Nah, seperti itu. Setelah itu kembali lagi ke menu utama transaksi awal tadi. Terus nasabah bisa melakukan menu exit dan berakhir deh transaksinya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan activity diagram pada sesi transaksi cek saldo. Pertama-tama yaitu ketika sudah login, maka akan ditampilkan menu transaksi sebagai menu utama. Selanjutnya nasabah pun bisa memilih menu cek saldo pada ATM. Karena nasabah memilih menu cek saldo, maka selanjutnya ATM membaca input cek data saldo oleh nasabah. Dan ATM pun mengirimkan ini ke pihak banknya untuk mengambil database saldo pada ATM nasabah terkait. Setelah itu dikirimkan kembali ke ATM untuk menampilkan sisa saldo pada ATM nasabah tersebut. Selanjutnya di sini ada dua pilihan yang akan diberikan oleh ATM. Nah, ATM ini bisa memberi pilihan untuk mencetak setelah saldonya itu sebagai resi itu, atau mau di print resi juga bisa, atau tidak di print resi juga bisa. Nah, jadi apabila ingin di print resinya, maka selanjutnya nasabah bank mengambil resi tersebut dan ATM menampilkan menu transaksi awal tadi seperti baru masuk login. Lalu nasabah bisa ke menu exit dan berakhirnya transaksi. Namun apabila nasabah tidak ingin mencetak resi, maka langsung saja ATM menampilkan menu transaksi awal. Setelah itu nasabah bisa exit dan berakhirnya transaksi. Sesi activity diagram pada cetak mutasi. Ini polanya sama seperti cek saldo tadi. Pertama-tama kita sebagai nasabah memilih cetak mutasi pada ATM, cek mutasi pada ATM. Setelah itu ATM membaca inputan mutasi dan database di bank mengambil beberapa database di rekening pada kartu ATM nasabah terkait.
lalu menampilkan histori terakhir pada ATM nasabah yang terkait ini. Contohnya kayak penarikan apa segala macam akan muncul di dalam ATM ini. Nah, di sini kembali lagi ATM memberikan dua pilihan, yaitu ingin mencetak invoice atau resi dan tidak ingin mencetak. Apabila dicetak, maka nasabah bisa mengambil print invoice dulu, lalu ATM menampilkan menu transaksi seperti di awal mula tadi, dan nasabah bisa melakukan menu exit dan berakhirnya transaksi. Lalu jika tidak ingin mencetak invoice atau resi, nasabah langsung dialihkan ke menu transaksi awal dan ke menu exit, bisa langsung memilih menu exit dan berakhirnya transaksi. Dan activity diagram yang terakhir yaitu sesi logout dari ATM. Nah, setelah nasabah tadi pilih exit atau menu keluar logout, ya kan? Di sini ATM pun bisa membaca juga deteksi kenapa kok ATM ini langsung logout gitu. Kemungkinan yang pertama yaitu deteksi invalid PIN atau PIN yang salah gitu. Maka secara langsung ATM akan menutup koneksi dengan pihak bank, lalu ATM langsung menghapus memori yang ada di dalam ATM cache dan memori. Setelah itu ATM langsung mengeluarkan kartu nasabah, lalu nasabah mengambil kartu dan berakhirnya transaksi. Yang kedua, kemungkinan kedua di sini ATM mendeteksi sistem error atau jaringan down. Lalu ATM juga menutup koneksi dengan pihak bank, lalu segera menghapus cache dan memori yang ada di ATM untuk membersihkan sisa-sisa transaksi sebelumnya atau transaksi yang saat ini dilakukan. Setelah itu ATM mengeluarkan kartu nasabah, langsung nasabah mengambil kartu dan selesai. Nah, di sini yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, nasabah ini sudah selesai melakukan transaksi dan ingin melakukan sesi logout, yaitu nasabah memilih menu logout, lalu terjadi menutup koneksi ATM, yaitu langsung ke pihak bank menutup koneksinya dengan ATM tersebut. Setelah itu ATM menghapus cache dan memori transaksi saat ini dan yang sudah dilakukan sebelumnya sama nasabah yang terkait. Selanjutnya nasabah ditampilkan, ATM menampilkan transaksi selesai sambil ATM mengeluarkan kartu nasabah. Jadi ada dua proses terjadi di sini. Setelah itu nasabah bisa mengambil kartu dan transaksi berakhir. Seperti itu penjelasan activity diagram yang saya buat pada contoh video ini. Seperti itu. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu kelas diagram. Di sini saya membuat kelas diagram. Yang pertama itu ada kelas pihak bank. Pihak bank ini memiliki atribut data nasabah, database ATM, database pihak yang bekerja sama dengan bank, database teknisi ATM, database kartu ATM, data transaksi nasabah. Selanjutnya ini pihak bank memiliki fungsi yaitu melakukan pengecekan pada database ATM, pengecekan pada database nasabah, pengecekan ke database rekan kerja bank, menginfokan teknisi apabila terjadi kerusakan. Gitu. Database nasabah ini juga termasuk database teknisi ATM juga sih, seperti itu. Selanjutnya ada nasabah. Di kelas nasabah ini nasabah memiliki nama nasabah, alamat nasabah. Fungsinya itu memasukkan kartu ke dalam ATM, melakukan input PIN, selanjutnya melakukan transaksi di ATM, dan mengambil kartu ATM setelah transaksi selesai. Lalu ada teknisi ATM. Teknisi ATM ini memiliki atribut nama teknisi, nomor ID card, nomor HP. Lalu tugasnya itu melakukan perbaikan ATM, melakukan kerjasama dengan pihak bank, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelas ATM. ATM ini memiliki atribut kode ATM,
lokasi ATM, database ATM. Nah, fungsi dari ATM ini menerima kartu dan mengeluarkan kartu, memasukkan PIN kartu, menolak kartu ATM yang tidak sesuai dengan standar kartu, menerima transaksi nasabah, mengeluarkan uang dan kertas resi dari hasil transaksi nasabah, memberikan indikator rusak pada ATM, dan memvalidasi kartu dan PIN ATM. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada akun ATM nasabah atau kartu ATM nasabah, yaitu nomor akun rekening, saldo nasabah, nomor HP yang terinput dalam kartu ini, yaitu kode CVV dan CVC pada ATM, nomor kartu ATM. Fungsi dari akun ATM nasabah ini yaitu untuk menabung, penarikan uang, dan transaksi lainnya. Selanjutnya di sini ada kelas transaksi ATM. Kelas transaksi ATM yaitu di sini terdapat atribut waktu transaksi, tanggal transaksi, nomor ID transaksi, database nasabah, database ATM, database kartu ATM, serta membuat transaksi di ATM. Tugasnya itu. Selanjutnya ada kelas mutasi. Cek mutasi ini memiliki kelas yaitu database kartu ATM, data transaksi, data saldo nasabah, yaitu memberikan informasi terakhir yang dilakukan oleh nasabah, informasi transaksi terakhir. Yaitu ada kelas diagram juga. Kelas diagram penarikan yaitu memiliki atribut database ATM, saldo nasabah, database kartu ATM. Fungsinya itu membuat transaksi penarikan dan mengatur ulang saldo di ATM nasabah seperti itu. Setelah itu ada kelas cek saldo yaitu database ATM, atributnya saldo nasabah, database kartu ATM. Setelah itu memberikan fungsi seputar sisa saldo, fungsinya itu. Selanjutnya ada kelas pembayaran, yaitu kelas yang memiliki atribut database kartu ATM, nomor akun rekening, saldo nasabah, database pihak yang bekerja sama dengan pihak bank, dan memiliki tugas melakukan segala macam pembayaran dalam ATM dan mengatur ulang saldo di ATM nasabah. Dan yang terakhir yaitu kelas transfer. Kelas transfer ini memiliki atribut database ATM, database pihak yang bekerja sama dengan bank, nomor akun rekening, saldo nasabah, database kartu ATM. Fungsinya itu membuat transaksi transfer antar bank maupun sesama bank. Setelah itu mengatur ulang saldo yang ada di ATM. Lalu hubungan dari beberapa kelas ini sudah saya jelaskan di dalam garis-garis yang saya buat. Yang pertama, hubungan antara pihak bank dengan teknisi ATM itu one to many menurut saya, karena pihak bank ini pasti memiliki semua atribut yang ada di dalam teknisi ATM seperti itu. Selanjutnya, teknisi ATM dengan ATM ini memiliki hubungan one to one atau satu-satu, karena di dalam ATM dan teknisi ATM tidak memiliki atribut yang sama seperti itu. Terus, hubungan antara pihak bank dengan nasabah ini juga one to many, karena pihak bank ini pasti memiliki semua atribut yang ada di nasabah, contohnya seperti nama nasabah maupun alamat nasabah. Jadi hubungan mereka tuh one to many menurut saya. Setelah itu nasabah dengan ATM memiliki hubungan one to one, karena nasabah ini tidak memiliki data yang ada di ATM dan ATM tidak memiliki data yang ada di nasabah ini, atribut ini. Jadi hanya sekedar dari kartu ATM nasabah. Terus kartu ATM nasabah ke nasabah yaitu one to one. Jadi mereka tidak ada memiliki atribut yang sama di sini. Seperti itu. Setelah itu akun ATM nasabah memiliki many to many dengan ATM di sini, dan memiliki many to many juga dengan transaksi ATM yang ada di sini. Setelah itu antara cek mutasi dengan akun nasabah ini many to many karena memiliki atribut semua yang ada di akun nasabah ini. Nah, lalu ada 5 kelas di bawah ini yang merupakan anak kelasnya dari transaksi ATM, yaitu seperti transfer, pembayaran, cek saldo, penarikan, dan cetak mutasi ini merupakan anak dari transaksi ATM di sini.
anak kelasnya, istilahnya seperti itu. Dan mereka ini memiliki hubungan keterkaitan agar transaksi ATM ini dapat berjalan seperti itu. Jadi otomatis hubungannya dengan transaksi ATM itu many to many, karena transaksi ATM ini memiliki semua apa yang dibutuhkan oleh cetak mutasi, penarikan, cek saldo, pembayaran, dan transfer. Seperti itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelas diagram saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.